assalamualaikum, selalu sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, proses persalinan itu ada dua nih. Maksudnya waktu melahirkannya gitu ya. Ada yang secara normal dan juga ada yang membutuhkan tindakan operasi atau biasa kita kenal dengan SC, benar, sesar gitu ya. Siapa nih di antara kalian yang baru operasi sesar? Atau mungkin ada anggota keluarganya atau istrinya nih yang habis operasi sesar? Tentunya ya, pada saat SC itu ada luka yang diakibatkan karena tindakan operasi tadi. Dan itu kan harus mengeluarkan bayinya memang lewat si luka yang dibuat tadi. Nah, gimana caranya merawat supaya lukanya ini cepat sembuh dan cepat pulih? Di video ini kita akan membahasnya gimana cara melawat luka operasi sesar di rumah supaya cepat sembuh dan juga cepat pulih. Namun, terkadang nih proses penyembuhan pada tubuh itu mengalami berbagai macam gangguan ataupun hambatan. Dan hal ini biasanya dapat memicu terjadinya masalah juga ya pada saat pemulihan bekas luka. Luka yang tidak kering, contohnya luka yang mengalami infeksi, luka yang bernanah, atau bahkan timbul keloid, bekas jaringan parut gitu ya. Dan juga skar hipertrofik, biasanya muncul juga nih akibat trauma fisik yang hal ini kan dalam sayatan bedah gitu ya. Atau bahkan adanya gangguan karena iritasi bahan-bahan kimia, misalnya tubuhnya alergi terhadap benang dan obat segala macam gitu ya, karena setiap orang berbeda-beda nih. Nah, jadi banyak banget ya gangguan atau hambatan yang mungkin saja dialami dalam proses penyembuhan dari si luka sesar ini. Setelah pulang dari proses persalinan dengan metode sesar, biasanya teman-teman, para ibu, ini juga para pasangannya, para pak suami, ini perlu ya untuk membantu ibunya merawat lukanya agar cepat pulih, supaya ibunya bisa mengasihi anaknya itu dengan optimal. Yang bisa dilakukan di rumah apa tuh? Yang pertama, sebaiknya menunda olahraga. Memang pengen ya langsung punya badan yang singset lagi nih setelah melahirkan. Siapa yang nggak pengen? Apalagi bisa kayak masih muda gitu ya, waktu masih gadis nih, belum menikah, itu pengen banget kan habis melahirkan, biasa kan badannya agak bengkak ya. Nah, biasanya tetap ya harus menunda olahraganya dulu. Jadi rawat dulu nih bekas luka operasi sesarnya, dan merawat itu membutuhkan waktu ya supaya lukanya itu cepat pulih. Oleh karena itu, yang harus dihindari itu adalah melakukan kegiatan yang mengharuskan para ibu ini untuk membungkuk atau melakukan gerakan secara tiba-tiba. Nah, itu nggak boleh. Sebaiknya ibu juga tidak boleh mengangkat barang-barang yang lebih berat dari berat bayi. Kemudian mulai atau lanjutkan juga ya rutinitas olahraganya ini ketika memang para ibu ini udah konsultasi nih ke dokter kalian, udah ada nih lampu hijaunya dari dokter, udah boleh belum dok saya mulai olahraga nih? Kalau kata dokternya udah boleh, berarti baru boleh. Untuk ketentuan waktunya berapa lama sih dok? Biasanya boleh olahraga dari habis melahirkan. Itu tidak bisa kita tetapkan karena setiap orang itu berbeda-beda. Karena kan tadi hambatan dalam pemulihan luka operasi itu setiap orang berbeda-beda lamanya. Kemudian yang kedua, tetap melakukan aktivitas alias tetap bergerak nih. Aktif bergerak dan berolahraga itu merupakan hal yang berbeda ya girls. Dan kalian tetap perlu menjaga sirkulasi darah di dalam tubuh. Apabila sirkulasi darah itu tetap lancar, maka pemulihan bekas luka operasi sesar pun itu akan lebih cepat. Contoh nih ya, aktivitas yang dapat dilakukan itu adalah membawa si kecil, si buah hati ini jalan-jalan nih. Misalnya menggunakan stroller di kawasan rumah atau di sekitar lingkungan rumah. Itu boleh gitu ya, aktivitas fisik tapi bukan olahraga yang berat gitu ya. Bukan ngangkat beban-beban berat, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga bekas luka operasi agar tetap bersih dan kering. Ibu wajib ya merawat bekas luka operasi ini dengan setidaknya itu membersihkannya itu 1 kali sehari. Biasanya ibu dapat melakukannya itu sambil mandi. Tetapi ingat, hindari dulu nih mengguyur atau menggosok langsung ke bekas lukanya. Jadi membersihkan bekas lukanya itu secara perlahan dengan cara membasuh menggunakan air hangat. Pelan-pelan nih dilap, lalu dikeringkan dengan handuk yang lembut. Di tap
tap-tap, jangan digosok. Takutnya kalau lukanya masih belum nyatu gitu ya, kalau digosok apalagi kuat itu bisa menimbulkan perdarahan baru, takutnya ada infeksi, nambah lagi infeksi sekunder ya, bahaya, itu panjang urusannya. Kemudian tips yang keempat, upayakan bekas luka operasi agar terpapar udara. Jadi udara itu dapat mempercepat nih penyembuhan cedera yang ada pada kulit. Oleh karena itu, sebaiknya para ibu yang menyusui tadi nih, yang habis SC, itu menggunakan pakaian yang agak longgar agar bekas luka operasinya itu terpapar oleh sirkulasi udara yang ada di rumah. Apalagi kalau tidur gitu ya, sebaiknya gunakan pakaian-pakaian yang longgar. Kemudian tips yang kelima yaitu minum obat secara teratur. Biasanya pada saat pulang ke rumah, teman-teman, para moms baru nih, para ibu-ibu itu diberikan obat oleh dokter untuk pulang ke rumah. Biasanya itu ada antibiotiknya supaya lukanya tadi tidak mengalami infeksi bakteri. Dan juga obat-obat yang bisa membantu pemulihan luka operasi seperti anti nyeri, vitamin, dan berbagai macam obatnya. Ingat ya, obat itu sebaiknya dikonsumsi, apalagi kalau memang tidak ada efek apapun ke ibu, nggak ada efek samping gitu ya, atau bukan efek samping ya, maksudnya itu nggak ada ke arah alergi kah atau masalah gitu dalam mengkonsumsi obatnya. Dan sebaiknya jangan mengganti dosis atau menghentikan obat secara sepihak ya, karena itu bisa sangat mempengaruhi proses penyembuhan luka ibu. Misalnya nih, si ibu, aduh aku udah ngerasa sehat nih, ternyata antibiotiknya masih ada sisa nih 3. Nah, udahlah nggak usah diminum. Ibu nggak tahu kalau itu antibiotik. Padahal antibiotik itu wajib banget dihabiskan walaupun badan kita udah merasa sehat. Oke, tips yang keenam yaitu menggunakan gel pemudar bekas luka. Nah, memang sih hanya beberapa dokter biasanya menyatakan bahwa diperbolehkan menggunakan gel pemudar bekas luka atau sejenisnya. Karena pemberian gel pemudar bekas luka ini dilakukan setelah luka benar-benar sembuh dan juga kering, bukan pas udah basah. Namun, sebagian dokter lain juga mengatakan lebih baik dibiarkan begitu saja dan dibiarkan bekas luka operasi sesarnya ini untuk pulih sendiri, itu juga nggak masalah. Untuk itu, sebaiknya tetap ya konsultasikan ke dokter kalian sebelum menggunakan produk apapun yang kalian beli. Oke, tadi udah nih teman-teman tipsnya. Sekarang berapa lama bekas luka operasi ini yang normalnya itu akan sembuh gitu dok? Pasti jadi pertanyaan gitu ya. Waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu seperti yang sudah saya bilang tadi di depan, itu berbeda-beda bagi setiap wanita, bagi setiap orang. Karena terdapat beberapa faktor yang mungkin memperlambat atau menghambat proses penyembuhan itu sendiri. Di antaranya seperti nutrisi ibu yang kurang misalnya, kemudian infeksi, dan juga melakukan pantangan yang tidak seharusnya. Hal ini bisa saja ya memperlambat proses penyembuhan dari luka operasi sesar itu. Untuk itu penting ya menjaga gaya hidup yang sehat supaya tubuh ibu itu bisa sehat dengan cepat, bisa pulih dengan cepat, bisa melakukan tugasnya dengan semestinya. Kemudian, dok, saya habis operasi nih. Terus kira-kira luka saya ini perlu dikontrol ke dokter itu kapan gitu ya? Kapan saya harus menemui dokter? Teman-teman, biasanya dokter kalau udah habis operasi sesar itu biasanya akan ada konsultasi nih. Tanggal sekian ibu datang lagi ya, bawa bayinya juga, konsultasi luka operasi juga. Biasanya sekalian timbang berat si bayi, ukur-ukur berat bayi gitu ya, dan pemeriksaan pada bayi. Nah, tetapi kalau belum sampai ke tanggal yang udah ditentukan dokter, namun ibu mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, demamnya itu harus diukur ya dengan menggunakan termometer. Nih termometernya. Kemudian terdapat atau keluar cairan yang berbau atau beraroma tidak sedap dari bekas luka sesarnya. Kemudian adanya rasa nyeri yang lebih nyeri dari biasanya. Makin lama kok makin nyeri nih rasanya. Dan juga terjadi kemerahan atau pembengkakan di sekitar bekas luka. Kalau memang hal-hal itu terjadi, teman-teman walaupun belum tanggal dokternya, itu harus segera konsul lagi ke dokter ya, untuk memastikan apa yang terjadi pada luka operasi teman-teman.
Ingat ya ibu-ibu, merawat bekas luka operasi sesar ini penting sekali untuk mempercepat proses pemulihan dari ibu sendiri. Mulai dari menjaga bekas luka operasi tetap bersih dan kering, sampai menjaga dari gaya hidup ibu yang sehat. Dan juga ini merupakan hal-hal yang perlu banget untuk dilakukan. Proses ini dilakukan secara bertahap supaya ibunya sehat, bayinya juga sehat, itu yang kita harapkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe dulu channel saya, Dr. WSP, dan juga semua media sosial saya. Kalau memang kalian ada pertanyaan, boleh silakan di komen di video ini, nanti akan saya bales ya. Wassalamualaikum.